Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul akram alladhi 'alama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul arab wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manabi'i ilmi wal hikam. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita bisa melanjutkan sedikit pembahasan kita, membahas tentang perjalanan kehidupan manusia yang namanya banyak dipakai untuk menghilangkan bala, namanya banyak dipakai untuk menghilangkan penyakit ataupun bahkan rasa sakit, yang mana tidak disebut namanya kecuali lapanglah sesuatu yang sempit dan bahagialah mereka-mereka yang susah. Dia yang badannya Allah sucikan dan Allah bikin semerbak wangi pun bermunculan dari setiap inci daripada tubuhnya, dan ia yang senantiasa bercahaya di sekujur seluruh tubuhnya, dan dialah yang Allah Subhanahu wa taala angkat, tinggikan dan tulis namanya di setiap pilar-pilar kerajaan Allah di langit, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang keutamaan, kemuliaan, ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh melebihi daripada apa yang kita pahami. Tentulah tidaklah kita semakin mendekatkan diri, memahami, mengenal Nabi Muhammad, maka akan tampak keagungan beliau, akan tampak kemuliaan beliau. Tapi juga sebaliknya, ketika seseorang tidak punya pengagungan terhadap Nabi Muhammad, dia tidak punya pemuliaan terhadap beliau, dia tidak punya penghormatan terhadap Nabi Muhammad, bisa disimpulkan bahwasanya dialah orang-orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Maka kebahayaan bagi kita yang menutup diri untuk mengenal beliau, karena penutupan diri tersebut akan membahayakan hingga tidak menutup kemungkinan termasuk mereka-mereka yang meremehkan, menghinakan, menjelekkan Nabi Muhammad. Tapi juga sebaliknya, ketika seseorang mengenal, mengetahui, mengerti, bahkan semakin mendalami, maka otomatis dia akan menjadi seorang person yang akan memuliakan, meninggikan, mensucikan, mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi tergantung daripada kapasitas pengetahuan seseorang terhadap Nabi Muhammad, maka dengan itu juga akan menjadi barometer besar kecilnya pengagungan seseorang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rawat kita, hidupkan kita dalam keadaan senantiasa bertahap terus waktu demi waktu untuk mengenal, memahami tentang Nabi Muhammad, yang mana dengan pengenalan tersebut akan tumbuh itu pengagungan, pemuliaan, penghormatan kita yang semakin meningkat terhadap Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita syukuri atas kesibukan ini, membahas tentang sedikit kesibukan kita. Sebelumnya telah kita baca di dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalin Nabawiyah tentang perjalanan kehidupannya Nabi, tapi hanya poin-poin yang penting, yang dirasa penting oleh Abu Muhammad Al-Maliki rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Di pertemuan yang telah lalu kita mengenal tentang mereka-mereka yang mendapatkan tugas-tugas khusus daripada Nabi Muhammad, dan sampailah kita pada bab yang menerangkan tentang mereka-mereka yang menjadi utusan daripada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini mengutus daripada beberapa sahabat, ya. Di pertemuan yang lalu juga kita kenal hurros, mereka-mereka yang menjaga Nabi Muhammad, dan sampailah kita pada pembahasan mereka-mereka yang menjadi utusan Nabi Muhammad. Ini salah satu tugas yang besar gitu, karena dia menjadi pengganti lidahnya Nabi Muhammad. Tidaklah Nabi mengutus kecuali ya hakikatnya itu pilihan Allah gitu. Jadi ini mereka-mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah di segala penjuru dunia.
Jadi Nabi ini ngutus daripada sahabat-sahabat, fulan bin fulan, fulan bin fulan, diutus ke sana, diutus ke sini, diutus ke situ, untuk menerangkan, untuk mengajak tempat-tempat atau daerah-daerah, pemimpin-pemimpin di daerah-daerah tertentu untuk memberikan kabar akan adanya Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk kaum Arab, tapi diutus untuk semesta alam. Maka dari itu, untuk merealisasikan akan pengutusannya Nabi Muhammad, menggambarkan akan pengutusannya Nabi Muhammad, salah satunya adalah dengan baginda Rasul mengutus utusan-utusan untuk mendatangi mereka. Tentulah kita ketahui ini Islam adalah maksudnya hal yang baru gitu, agama yang baru. Padahal Islam ada mulai zamannya Nabi Adam kan ada Islam, cuman sesuatu yang dibawa sama Nabi Muhammad adalah sesuatu yang baru, ajaran, kemudian keyakinan, kebiasaan, semuanya satu hal yang indah dan baru semua. Dan setiap daripada utusan menghadap raja, ya kan, raja ini kan keadaannya macam-macam. Ada di antara mereka yang menghormati, ada di antara mereka justru merasa ditantang, ya kan. Berarti setiap utusan itu seakan-akan mereka memiliki kesiapan, bukan hanya kesiapan zahir sebagai penyampai apa yang akan disampaikan terhadap Islam, ya. Mereka menyampaikan Islam, tidak boleh keliru, tidak boleh salah, bukan hanya sampai di situ aja, tapi mereka juga memiliki jiwa yang siap meninggal, jiwa yang siap mati, karena nggak tahu apa reaksinya daripada setiap raja-raja atau pemimpin atau masyarakat di daerah tersebut ketika didatangi oleh seorang utusan. Nah, kita kenalin nanti kalau di dalam kitab Tarikhul Hawadis, Abu Muhammad Al-Maliki hanya menuliskan 10 orang. Ya, di antaranya adalah Amr bin Umayyah Ad-Dhamiri. Dia adalah pertama kali utusannya Nabi yang Nabi mengutus untuk Raja Najasyi. Raja Najasyi ini namanya Ashama, namanya Ashama. Ashama itu artinya pemberian, atiyah. Dia Raja Najasyi ini adalah raja di negeri Habasyah, daerah Ethiopia, Afrika sana. Kemudian Nabi menulis secari surat dan menyuruh satu utusan untuk mengirimkan surat tersebut, ya. Sampai di rajanya, ketika bertemu dengan rajanya, raja tersebut membaca akan tulisannya Nabi Muhammad. Kemudian Allah berikan cahaya, ya. Allah berikan cahaya kepada raja tersebut, Allah berikan hidayah hingga dia mencium, ya, meletakkan suratnya Nabi Muhammad itu di kedua kelopak matanya, menunjukkan pengagungan gitu terhadap Nabi Muhammad. Kemudian dia turun dari singgasananya hingga duduk di bawah, kemudian dia masuk ke berikrar diri bahwasanya dia memeluk agama Islam. Dan Raja Najasyi ini meninggal dunia sedangkan Nabi Muhammad masih hidup. Akhirnya dia mendapatkan bagian untuk disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sungguh nikmat ini Raja Najasyi ini, raja daripada negeri Habasyah. Yang kedua, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, ya. Dia diutus oleh Nabi ke Raja Hirakal. Hirakal ini raja daripada Kaisar Romawi, yang mana Hirakal sebagai raja ketika itu dia mengakui kenabiannya Nabi Muhammad dan dia tahu, paham benar tentang Islam gitu loh. Dan dia punya kecondongan, hanya saja rakyatnya yang memang kita ketahui Roma ketika itu mayoritas pengikut-pengikut yang mengaku pengikutnya Nabi Isa, mereka enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad dan Raja Hirakal. Karena rakyatnya banyak yang enggan, ya dia takut akan kedudukannya dia hilang. Akhirnya dia tidak masuk ke dalam Islam, tapi di dalam batinnya dia tahu ini benar-benar Nabi dan dia mengakui akan kenabiannya Nabi Muhammad, akan tapi dia tidak masuk Islam karena pertimbangan tersebut. Yang selanjutnya utusannya Nabi adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Ini utusannya Nabi yang diutus oleh Nabi untuk ke Kisra, Raja Persia, ya kan. Kemudian ya ini sikapnya raja kan enggak semuanya baik. Hirakal baik, dia menerima akan utusannya Nabi. Juga Raja Habasyah, Raja Najasyi juga memuliakan utusannya Nabi, tapi tidak dengan Raja Persia.
dia justru menyobek-nyobek surat dari Nabi Muhammad. Padahal kita kalau tahu ya, insya Allah di pertemuan-pertemuan yang akan datang atau di kesempatan yang lain, itu Nabi kalau nulis surat itu bahasanya indah gitu lah. Bahasanya baik, bahasanya indah untuk mengajak, baik, bahasanya indah untuk mengajak dan menampakkan kenabiannya Nabi Muhammad. Tapi tidak semua orang bisa menerima kebaikannya Nabi Muhammad gitu. Kemudian raja daripada Persia ini menyobek-nyobek suratnya Nabi, kemudian disampaikan bahwasanya wahai Rasul, itu raja nyobek-nyobek suratmu. Maka Nabi mengatakan mazzakallah mulkahu kulla mumazzak. Semoga Allah itu menyobek-nyobek kerajaannya dia sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku. Kan seakan-akan ini kan satu hal dari Allah gitu loh. Surat ini kan Nabi, wa may yantiqu 'anil hawa, Nabi itu enggak ngomong kecuali itu memang bukan dari nafsunya Nabi. In huwa illa wahyun yuha. Ketahuilah yang dilakukan sama Nabi itu hakikat wahyu dari Allah. Satu hal yang Allah utus, satu hal yang Allah perintahkan, satu hal yang memang Allah gariskan, dan seakan-akan itu kehendaknya Allah. Dapat kiriman surat hakikatnya dari Allah terus disobek-sobek, dia enggak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui di sejarah nanti tentang takluknya negeri Persia, dan benar-benar miris ya keadaannya, demikian seperti apa yang dia lakukan terhadap suratnya Nabi Muhammad. Allah sobek-sobek kerajaannya. Kemudian utusannya Nabi yang keempat adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Dia diutus oleh Nabi untuk ke Muqawqis. Muqawqis ini raja daripada negeri Kipti ya. Kita ketahui ada istrinya Nabi Maria Al-Qibtiyah ya. Maria Al-Qibtiyah ini ternyata dia adalah hadiah daripada raja Kipti, Raja Muqawqis, yang mana dia ada kecondongan kepada Islam, kemudian memberikan hadiah begitu banyak kepada Nabi. Di antaranya dia memberikan Maria, seorang budak, kemudian juga saudarinya yaitu Sirin kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia memberikan Bighal, yaitu peranakan antara keledai dan kuda yang warnanya abu-abu, yang Nabi sering sebut atau panggil dia dengan nama Duldul ya. Jadi tunggangannya Nabi Bighal itu hadiah daripada Raja Kipti, dan Raja Kipti memberikan hadiah 1000 dinar dan 20 pakaian ya. Jadi dia menghormati, dia menerima, dia menghormati ajakannya Nabi SAW. Kemudian banyak ahli sejarah mengatakan bahwasanya seringnya Nabi ini ngirim utusan, sampai pernah Nabi dalam sehari ngirim 6 utusan dalam satu hari, dan semuanya dikirim 6 utusan di daerah-daerah yang berbeda. Kita ketahui walaupun Jazirah Arab dan sekelilingnya mereka memiliki bahasa-bahasa yang berbeda. Tidaklah seorang diutus pada satu daerah kecuali orang tersebut bisa bercakap sesuai dengan cakapnya orang di daerah tersebut. Hadza garamah. Ini mukjizatnya Nabi. Nabi ngutus satu sahabat untuk ke sana. Ini sahabat langsung bisa untuk bercakap dengan bahasanya orang sana. Satu lagi diutus ke sana, misalnya ke ufuk timur, ufuk barat, ufuk selatan dan utara, dan mereka semua bisa berbicara sesuai daerah yang Nabi SAW utus. Selanjutnya yang kelima di dalam kitab yaitu Amr bin As, salah satu utusannya Nabi yang Nabi utus ke Raja Oman, yaitu Jifar Al-Julandai dan Abd Al-Julandai. Ini Nabi utus untuk ke Raja Oman, dan di sana Raja Oman menerima. Bahkan daripada pemuliaannya Raja Oman ya, keduanya itu adalah raja daripada negeri Oman, mereka menjadikan Amr sebagai utusannya Nabi itu sebagai orang yang terpercaya dan menjadi hakim di daerah sana sampai Nabi SAW meninggal dunia. Kemudian utusannya Nabi yang ke-6 di dalam kitab tersebut adalah Sulaid bin Amr Al-Amiri. Dia diutus oleh Nabi untuk ke Hudah bin Ali, yaitu pemimpin negeri Yamamah. Kemudian pemimpin negeri Yamamah ini menerima utusan tersebut, kemudian memuliakan, dan dia mengutus satu utusan, dan di situ juga menerangkan bahwasanya dia apresiasi berat akan suratnya Nabi. Dia mengatakan memuji Nabi dengan pujian-pujian yang baik. Kemudian dia mengutarakan maksudnya dia yaitu sebagai pemimpin negeri Yamamah untuk Nabi ini bisa memberikan kayak apa ya bahasanya gitu, itu jatah mungkin ya, atau daerah yang bisa dia pimpin gitu. Jadi kayak minta
minta daerah sama Nabi, tapi Nabi enggan untuk memberikannya. Ya, macam-macam ya keadaannya mereka. Kemudian ada Syuja' bin Wahab al-Asad. Syuja' bin Wahab al-Asad. Dia dikirim oleh Nabi untuk bertemu dengan Harith bin Abi Shammar ya. Syuja' bin Wahab al-Asadi. Ternyata Syuja' bin Wahab al-Asadi ila al-Harith. Dia dikirim oleh Nabi kepada Harith bin Abi Shammar al-Ghassani, yaitu raja daripada Balqa. Balqa ini daerah satu wilayah di negeri Syam. Kemudian dia melempar daripada surat yang ditulis sama Nabi. Kemudian dia hendak untuk mendatangi Nabi, entah ya apa yang terjadi pada dirinya. Tahu-tahu dia itu melempar suratnya Nabi, kemudian dia hendak untuk datang bertemu dengan Nabi. Akan tapi Raja Qaisar, ya seperti yang kita ketahui, ada Qaisar itu Raja Kisra, Qaisar ya. Tapi Raja Qaisar menahannya dia, jadi nggak jadi ketemu sama Nabi. Kemudian salah satu utusannya Nabi yang ke-8 adalah Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Dia diutus kepada Harith Al-Hamiri, ya satu pemimpin di negeri Yaman. Ini Muhajir bin Abi Umayyah. Kemudian Nabi juga mengutus ada yang namanya Alla bin Hadrami. Dia diutus kepada Mundir sebagai raja daripada negeri Bahrain. Kemudian raja tersebut masuk ke dalam Islam. Kemudian yang terakhir yang dituliskan dalam kitab tersebut adalah Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal. Dua orang ini sama Nabi diutus untuk dakwah, menyebarkan Islam di negeri Yaman dan kepada para pemimpin-pemimpinnya. Dan subhanallah, Allah berikan kepada mereka kesuksesan hingga para rakyat dan pemimpin-pemimpin di daerah Yaman banyak yang masuk ke dalam Islam tanpa ada sedikit pun peperangan. Inilah nama-nama mereka yang menjadi pilihan daripada Nabi Muhammad, dipercaya untuk mengemban agama ini, dipercaya untuk menyampaikan agama yang mulia ini, yang suci ini kepada pemimpin-pemimpin di dunia dengan penuh keteguhan, dengan keberanian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menyebut nama-nama mereka, Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah memberikan keberkahan mereka terhadap kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk sekian ini, untuk kali ini saya rasa cukup pembahasannya sampai sini. Dan insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, membahas tentang kutab, mereka yang menjadi juru tulisnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ini punya bagian banyak ya. Dan suruh ini. Ini kan manajemen dalam kehidupan, seperti yang pernah kita sampaikan bahwasannya memanage keseharian, memanage kegiatan-kegiatan itu termasuk minal adab, dan adab itu adalah gambaran daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman melebihi daripada apa yang kita dengar, dan Allah berikan taufik kepada kita melebihi daripada apa yang kita pahami. Hadanallahu wa iyyakum. Al-Fakir mohon maaf akan keterbatasan kali ini, dan insyaallah Allah memberikan kemanfaatan yang sempurna kepada kita semua. Al-Fakir tutup dengan talqin dzikir dan doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulli yawmin huwa fi shan, la ilaha illallah alaman min zawalil iman wa ihsan syaitan ya qadim al-ihsan kam laka alaina min ihsan. إحسان القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفر اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين وعلى آله وصحبه محمد رب العالمين. تقبل الله منكم والسلام عليكم.